saya mendapatkan amanah dari Nikita Mirzani, dan dia juga meminta saya segera dalam 1-2 hari ini segera memasukkan gugatan Wan Prestasi. Gugatan Wan Prestasi itu segera saya daftarkan dengan yang menjadi tergugat itu adalah RG, ya, yang menjadi tergugat adalah RG, yang kedua adalah AM, yang ketiga, mohon maaf, ini bukan tergugat, tapi turut tergugat satu, ya, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, turut tergugat dua adalah Jaksa Agung Republik Indonesia, dan ada satu perusahaan juga menjadi turut tergugat tiga. Dari gugatan Wan Prestasi ini, nanti saya akan menguji persoalan ini bahwa disinilah sebetulnya ini adalah persoalan keperdataan yang dipaksa menjadi perkara pidana. Patut diduga sebuah perkara keperdataan yang patut diduga dipaksa menjadi perkara pidana, seperti itu. Prinsipnya pengadilan tidak boleh menolak setiap gugatan dimasukkan ke pengadilan, apapun isinya. Nah, setelah pengadilan menerima, maka pengadilan memanggil pihak-pihak yang bersangkutan. Hanya kami selaku kuasa hukum Beja Gedis membaca ketawa kami. Ini ada apa Wan Prestasi yang demikian? Siapa yang melakukan Wan Prestasi? Setelah kami pahami, kami coba diskusikan. Ini semuanya modus. Modusnya apa? Supaya dimasukkan perdata, gugatan perdata, seakan-akan bisa menunda kasus pidana. Ini sebenarnya intinya. Makanya asal dimasukkan gugatan. Karena kami sudah puluhan tahun, profesi advokat ini belum pernah melakukan hal demikian. Hal yang sifatnya pemerasan dijadikan perjanjian. Perjanjian lisan katanya. Di mana ada? Modusnya ini jelas kita lihat semata-mata hanya untuk menunda perkara pidana yang ada saat ini. Nah, yang kemudian gugatan Wan Prestasi itu adalah biasanya secara umum antara kreditur dan debitur. Nah, kemudian yang secara lazim dan secara umum yang melakukan gugatan terhadap Wan Prestasi adalah kreditur dengan tahapan prosedur, misalnya satu, adanya kelalai dalam melaksanakan perjanjian tersebut. Kemudian adanya peringatan terhadap debitur ya, yang biasanya yang melakukan Wan Prestasi. Lalu kemudian terhadap peringatan itu si debitur tidak melaksanakan peringatan tersebut. Jelas. Jadi pada intinya begini, kita sangat siap menghadapi itu karena kita yakin dan percaya tidak ada perjanjian kerjasama apapun ya antara klien kami dengan tersangka NM maupun tersangka IM. Ya, apalagi nanti di situ dibuatkan bahwa turut tergugat satu dan turut tergugat dua adalah Kapolri dan Kejagung, yang di sini menafsirkan bahwa adanya persetujuan ya, seperti itu ya. Ini dugaan kami seperti itu. Tafsirnya adalah persetujuan Kapolri dan Kejagung sebagai saksi dalam perjanjian. Ini kan lucu. Untuk sekarang kita tetap kekeh kepada upaya hukum atau laporan yang dibuat oleh klien kita. Ya, kita konsentrasi di situ dulu. Kenapa? Karena kami melihat ini kan strategi modus yang menurut kami yang tidak baik sebenarnya ya. Artinya mencoba untuk menghentikan proses penyidikan gitu. Nah, tetapi kalau misalkan dibertanyakan apakah kami melakukan gugatan balik, ya pasti nanti setelah putusan pidana ini ya terhadap laporan klien kami nomor 7355 sudah berkekuatan hukum tetap dan ingkrah, maka kami akan melakukan gugatan balik. Ya, karena selama ini dalam proses hukum dan tahapan penyidikan ini dan dalam proses pada saat tersangka NM melakukan review jelek terhadap klien kami, produk klien kami, klien kami mengalami banyak kerugian. Nah, sudah pasti nantinya setelah putusan itu berkekuatan hukum tetap, kami akan melakukan gugatan balik. Proses berjalan biar saja, nggak ada masalah kok. Tidak ada sesuatu yang luar biasa karena proses berlanjut. Nanti kita lihat aja dalam waktu dekat.
Mudah-mudahan ya ini kedepannya semoga membaik. Tantangan terbesarnya adalah apa sayang? Ya di titik saat ini. Jadi terbesarnya di titik saat ini ya mudah-mudahan kita bisa cepat melewatinya. Ya mudah-mudahan kita bisa memberikan yang terbaik lah buat seluruh masyarakat Indonesia. Ya, bisa mungkin sih kita harus fokus karena kita juga punya tim-tim yang hebat, pelajaran yang berharga, kita jadi manusia hanya bisa berusaha. Hanya bisa berikhtiar, ya Tuhan segala sesuatu Tuhan yang menentukan. Yang paling penting adalah kita sudah melakukan yang terbaik. Nah, melakukan yang terbaik dan kita tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan orang lain itu aja. Ya, atau berniat jahat terhadap orang lain. Itu boleh nanti ke lawyer kita. Ke lawyer kita aja ya. Kami meminta ya agar pihak dari Bapak Kapolri, Irwasum ataupun Karwasidik untuk dapat mengabulkan permohonan klien kami untuk melaksanakan gelar perkara khusus sebagaimana peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 di pasal 33. Nah, jadi hal ini kami mintakan sebagaimana bahwa klien kami juga ya Dr. Andreas Henry Situngkir telah digelar perkara khususkan oleh tersangka atas nama Samira di Polrestabes Medan. Jadi kalau kemudian Samira yang sudah menjadi tersangka boleh memohonkan gelar perkara khusus, kenapa tidak klien kami Dr. Eza Gladys tidak boleh memohonkan itu, dan kami anggap bahwa pihak dari pimpinan penyidik dalam hal ini harus mengabulkan permohonan klien kami untuk melaksanakan gelar perkara khusus. Sampai sekarang kami belum melihat ada indikasi atau ada hilalnya terhadap pemanggilan saksi O dan saksi S. Itu yang kami duga bahwa adanya ketidakniatan atau ketidakinginan dari pihak penyidik untuk memenuhi petunjuk dari jaksa. Ya, jadi seharusnya tentang pengaduan klien kami tanggal 1 Desember dan laporan klien kami tanggal 3 Desember tentang 4 orang yang dilaporkan dan diadukan dan 4 peristiwa harus didalami, harus diperiksa semua. Jangan dipilah-pilah. Minimal dipanggil oleh penyidik, saksi O dan saksi S. Kalau tidak dipanggil, berarti dugaan kami semakin menguat. Kami akan melakukan upaya hukum dan akan membuka dalam fakta persidangan. Dan upaya-upaya lain akan kami lakukan bahwa perbuatan obstruction of justice ini akan kami buktikan dengan upaya hukum yang lainnya. Kami berharap ya, Bapak Direktur Cyber Polda Metro Jaya, Bapak Roberto Pasaribu ya, dalam hal ini agar lebih serius untuk melakukan pembunuhan terhadap petunjuk jaksa yang kami duga itu adalah salah satunya memanggil saksi O dan saksi S terhadap peristiwa 27 Oktober dan 7 November. Nah, yang kedua terhadap surat yang sudah kami sampaikan ya kepada Bapak Kapolri, Irwasum dan Karwasidik, kami meminta agar surat kami tersebut tentang permohonan untuk dilaksanakan gelar perkara khusus agar dapat dikabulkan dengan segera mungkin, agar nanti di situ kami akan sampaikan beberapa hal tentang soal adanya dugaan obstruction of justice. Tapi itu harapan kita ya, jangan nanti ada hal-hal yang mencoba ya campur tangan ya, abuse of power tadi merusak citra Polri ya. Nah, karena kita melihat proses hukum ini, ayolah kita lihat dari hukum acara. Ya, jadi hukum acara itu adalah satu konsep due process of law. Lakukan saja itu. Jangan nanti proses hukum acara ini rusak ya akibat adanya abuse of power dari pihak-pihak tertentu sehingga citra Polri semakin jelek di mata masyarakat. Secara konstruksi hukum iya. Ya, karena apa? Karena kami sudah mendudukkan konstruksi hukum dari awal bahwa keterlibatan saksi OU dan saksi S itu sebagaimana apa yang kami sampaikan dalam berita acara pemeriksaan itu mengarah kepada turut sertanya gitu. Jadi kami tidak mungkin berdiam diri terhadap itu. Jadi kalau kemudian ada yang mengatakan bahwa itu pengacara ngotot, dan iya kami ngotot. Kenapa? Karena memang itu adalah tanggung jawab kami sebagai advokat terhadap klien kami. Sebagaimana ketentuan Undang-Undang 18 tahun 2003 di pasal 5 bahwa kami adalah penegak hukum. Kalau ada yang salah dalam hal ini, kami akan luruskan dan kami akan ngotot terhadap itu. Kalau dengan diskusi ya di luar formil ya penyidik pembantu dan itu sepakat gitu. Tetapi kan ini kan tergantung kepada atasan penyidik. Kalau dengan kami pada saat diskusi, pada saat klien kami ditanya, apalagi pada saat tanggal 14 April 2025 kami melihat mengarah pertanyaan ke sana, ya saya yakin penyidik itu pun paham bahwa ini harus ada tersangka yang baru gitu. Tetapi kan kembali bahwa seluruh kebijakan itu kan kembali kepada
atasan penyidik, yaitu Direktur Cyber Polda Metro Jaya. Seperti itu.